Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaganti Sideh Pinang, kaganti Rukuk nan Sabatang. Manamui dun sanak kami di masa jo berado. Alhamdulillah basu kita balik di MB channel, Malin Batuah channel, yang beberapa waktu yang lalu telah menghadirkan beberapa video. Tahap awal itu masih kami ingin hadirkan tentang saluang. Di awal adalah saluang dengan pola garapan kekinian. Yang kedua saluang dendang tradisi wana. Yang ketiga seperti itu. Dan alhamdulillah ada dunsana tanggapan dari beberapa orang dunsana kita yang meminta ke kami bahwa kira-kira cara bagi masyarakat ataupun siapa saja, bagi pemula-pemula ingin membuat saluang. Nah, berbahagia sekali kini di hari kini kami telah hadir atau mau lama jo seorang pelaku seni, bisa juga pemerhati seni beliau, dan alhamdulillah beliau bersedia meluangkan waktu untuk kita sadonyo di hari kini. Jadi untuk pertemuan kita di kesempatan kini dengan masukan dari dunsana-dunsana ingin mencari atau ingin tahu bahwa si sabana cara bagi pemula membuat saluang. Hadir bersama kita udah Rizdo Pahman yang tidak asing lagi di video-video sebelumnya, beliau tetap ada, dan beliau adalah komposer di karya Nam Bertamu, Himbauan Singgalang dan Singgalang Datuk Sabu. Tidak panjang-panjang, kita langsung saja. Mungkin dari masukan dunsana jo, kita mulai dari beliau bahwa cara memilih bahan untuk membuat saluang. Silakan dari. Jadi untuk menjadikan saluang bukan butuh prosesnya maksudnya harus mencari bahan, memilih bahan yang lancar, tidak sembarang bahannya nama tadi kan. Dulu namanya kalau di tempel kan bubuh atau talang. Itu biasanya kalau ambil itu, kalau talang itu kan ukurannya kadang. Yo. Jadi kalau ambil itu banyak yang kau juangnya, nggak titik. Kalau nggak ada kan untuk pelama. Jadi talang itu talang nalah duo. Nggak talang dulu, kalau talang dulu kalau dibuat ke salon kan lama-lama kan disui kan mengelicui. Iya. Kalau nang dulu kan diambil dan langsung dulu kalau dijemur dulu. Kalau bisa dijemurnya jadi rumah, atau kalau rumah awak kecil tadi jadi kalau di kampung ada mau pagu ya, kalau rumah kecil bisa ditagak lagi di rumah atau plafon ya. Nah, bisa tagak lama-lama yang kalian misalnya. Kalau dijamur di bawah di tempat penyemuran memang kalau kena itu kan pecah ya. Padahal kalau menyambut di bawah kadang di Korea PRI itu harus diambil pindahkan tempatnya. Oh, artinya tidak boleh karena matahari langsung. Boleh ya, kalau talang kan lama-lama kalau masih ini bisa pecah. Oh. Iya. Nah, itu bahan-bahan yang harus teliti waktu ke sana. Iya. Untuk Iya. talang kan ada model cukup kuat. Kuriak. Rancak. Nggak rancak. Tapi kan mulus lah. Bahannya kita punya rancak dulu kan sendiri kan. Oh, mulus ko artinya betul. Barasiah ya, Barasiah. ya. Kalau nak barasi itu kok di barasihan. Iya. Cara barasiannya kalau di kampung kalau di sini kan ada ampade. Kalau di kampung awak bisa barasi yo kasih alun. Itu tanah kasihnya. Iya. Iya sekali itu di tempat itu bisa Digosok. gosok.
berhasilnya tidak menghilangkan apa namanya sembilunya cara berhasil. Iya. Nah, tuh tarik dari kalau bahannya lah dapet sesuai yang disampaikan Cako tuh, memulai membuatnya Pak, ada ukuran-ukuran tertentu kah atau Pak? Iya, kalau apa namanya tergantung kebutuhan. Kalau kan sebagai pelaku seni, kadang-kadang ada apa namanya main juga musik-musik barat atau ya yang diatonis atau ala pokoknya dan hasil nada-nadanya di mak terus membutuhkan ukuran-ukurannya sebanyak itu pun awak lah tahu ukurannya. Kalau untuk C bangunnya misalnya aku contohnya gitu kan C kalau untuk base ko ko B ko jadi ukurannya tidak sama loh. Iya. Ada panjang pendek. Tergantung kebutuhan itu. Ya, kebutuhan dan tergantung kebutuhan nada atau wood. Iya. Ukurannya tidak sama. Nah, kalau secara umum misalnya yang dipakai oleh masyarakat atau rencana pemula gitu, anggaplah C mungkin ya. Nah, anggap yang saluang C. Nah, cara pembuatannya dari mau harus mulai lubangnya dari mungkin bisa dari sentuhan. Ya, yang pertama kan awak harus memilih bahan rancak. Dan itu pun harus berhasil dulu dari itu. Setelah berhasil baru coba mencari bunyinya dulu. Mencari bunyinya, mencari nadanya di C. Kalau seandainya terendah, bisa ditarik di situ. Oh, iya. Buat suainya situ. Suainya jadi fungsi apa namanya tuh? Bunyinya kan di siku, kalau di suainya kok. Dimilangkan. Atau bisa ada fungsi di situ kan punya fungsi untuk membalah udara masuk dengan luar. Sementara di sana suai itu mungkin seperti itu. Jadi bambu itu atau talang itu kita miliangkan saitannya supaya letaknya di bibir dan pecah udara gitu. Tergantung di suai ya kalau namanya kalau saluang ya itu yang suai itu di sana ya. Intinya Tapi enggak tagak, enggak telur rombah. Pas itu setengah. Iya. Untuk melubangi apakah ada ukuran khusus? Lubang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau apa? Ada ukurannya. Pertama harus punya pisau yang tajam ya. Apa namanya sapunya rancak. Kalau pisau dapur ada bisa ada melawan juga katakan. Jadi di sana pisaunya harus spesial kok. Basinya rancak, tajamnya pun rancak. Terbalik atau pisau ada naik sembilu. Jadi untuk ukuran saluang dan biasa wak pakai kalau jarak lubang pertama lubang itu kok lubang pertama itu selingkaran satu lingkaran kok jaraknya lubang pertama tuh selingkaran itu ya. Untuk lubang kedua setengah lingkaran. Tapi kalau jawab membuat jawab pribadi lubang pertama selingkaran ku tidak pas selingkaran aku kurang dari selingkaran seketik turunkan seketik. Kalau pas kanan itu nadanya kurang pas gitu. Agak tipe dirinya agak tertinggi. Jadi lubang pertama lubang kedua setengah lingkaran. Pun awak geser sedikit ke bawah. Ya. Lubang kedua ketiga, dia awak geser agak banyak sedikit
gesernya nggak lebih kegunaan setengah lingkaran juga. ya sangat Ah, lebih tetap geser Ya, ya, ya. kaki ke lubang kedua lubang ke tiga sampai setengah lingkaran geser Mungkin bisa dicontohin Cik dari acara rumah Puro atau mungkin itu kue ko atau lubang pertamanya itu kan pertama wah harus membersihin dulu ya. aktif bawah kan bersih juga harus rapi aku harus sesuainya Suai ya namanya ya. bersih rasinya Ya santiang saja pisau ya. pisau marhum Pusako di sana. Pisau beliau kok. habis dulu ya Itu bara meli kira-kira dari ujung kok 2 meli atau 3 meli lagi lebih kurang 3 meli di sana 3 meli dari ujung kok membuat sebuah itu masuk ke dalam garis itu lebih kurang 3 meli kok tapi buat bang ya. Mungkin ditinggal saja dari kita masuk ke lubang yang pertama. Mudah-mudahan sana kita paham. Ya boleh pas lubang pertamanya, kita buat dulu. Jadi sudah pisau kok memang yang harus yang tajam, yang basinya rancang supaya mata pisau kok ndak kalah dengan kekuatan bambu atau talang itu. Kalau untuk merapian lubang demi lubang itu memang harus pisau yang betul-betul tajam. Jadi jarak lubang di lubang pertama, terus selingkaran. Ya. Selingkaran kalau awak biasa membuat kurangi dari setengah lingkaran, turunan seketik, kan itu selingkaran. Ya. Di turunan seketik. Kira-kira kalau yang biasa dari pakai itu kira-kira turunnya dari selingkaran tadi itu setengah senti. Proses pembuatan lubang pertama. Jadi lingkaran itu tadi kan pokok diukur kate. Nah kalau yang biasa dari pakai itu kurangnya atau turunnya ke bawah kira-kira setengah senti. Begitu juga nanti dengan lubang kedua di sana. Jadi membuat lubang udah rancak ke samping harus di bawah pun. Jadi kalau ngajak ke samping lubangnya mungkin datang. Iya. Ciri tambahan di sana kalau mau lubang itu ate bawah. Betul itu, ate bawah. Pokoknya menyai itu ate bawah, bukan kasur kaki dah, bukan, tapi ate bawah. So kalau kasur kaki dah kok khawatirnya lubangnya makin gadang ya. Cukup kira-kira dari yang penting lah nampak itu lubang pertama bisa dari cabian ke kamera. Nah dari lubang pertama itu nanti baca kode setengah lingkaran ya. Kedua dia setengah lingkaran, kedua ketiga kurang dari setengah lingkaran. Jadi maikut ke lingkaran pertama. Di lingkaran pertama cakodu salingkaran
kurang 1,5 cm. Kalau itu yang dari acuk pakai, kemudian dari lubang 1 ke 2 turun lo 1,5 cm, setengah lingkaran seperti itu. Lubang K2 K3 turun lo sekete ya, 3 sampai turun lo sekete. Nah, itu kira-kira di sana cara sederhana dan bagi anak pemula ingin pandai membuat saluang. Bisa. Nah, Biko di pertemuan selanjutnya mungkin kita coba teknik mambui, kemudian cara bahasa hango, karena di saluang itu wajib bana bahasa hango itu, sebab mambui saluang kan ndak berhenti ya. Ya. Orang badendang si paniup saluang atau tukang saluang tetap mambui, dan itu bisa berjam-jam di sana. Jadi sementara untuk teknik dasar pembuatan alat musik saluang, aku yang jadinya lah barasia ranca, aku cukup namanya suai lah jadi, kemudian ikonan ukuran agak gadang sekete, lah ada ukiran-ukirannya banyak sekali di sana. Jadi mungkin bisa juga dan sana dan tinggal di sekitar Jabodetabek ya. Kalau ingin punya saluang nan berkualitas, mungkin bisa hubungi dari langsung atau bisa juga melalui kami, nanti bisa kami sampaikan ke beliau. Ada tambahan dari dalam membuat saluang kok? Kira-kira segitulah dulu untuk mula lah. Jadi yang ada yang berminat raja untuk saluang itu ada skipingnya tuh. Mudah-mudahan di sana bermanfaat bagi kita satunya, dan tentunya kami dari MB Channel sangat berbahagia wana kalau rencana-rencana kami di masa yang berada ada komen, ada like dari channelku untuk masuk-masuk perkembangan kami di masuk-masuk nan katibo, maaf tak licin. Sesuai yang kami sampaikan sebelumnya, mari sama-sama kita baca nanta sure, kita simak nanta sire, kita cari nanta suruh, dan kita kumpulkan nanta sera untuk kemajuan seni budaya Minang di masuk-masuk nan ketiga. Demikian saja di sana. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya, komennya untuk perkembangan dan kreativitas kami di masuk-masuk yang akan datang. Itu pamit ya, Deris. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.